soal yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya. Dari argumen tersebut disimpulkan bahwa makna kata menuntun pada proses pendidikan di mana peserta didik diberi kebebasan penuh oleh guru sebagai pamong, yang mana pamong tersebut berkedudukan sebagai pelayan, pengasuh dan pengurus peserta didik dalam memberikan arahan atau tuntunan agar tidak kehilangan arah tanpa membahayakan dirinya. Melalui sistem among yang diberikan guru memberikan pemeliharaan kepada peserta didik untuk mendapatkan pertumbuhan lahir dan batin sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana kodrat alam sendiri berkaitan dengan sifat atau perilaku di lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi cara mewujudkannya melalui keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks sosial budaya, kata menuntun dapat dimaknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal baik untuk hidup di masyarakat. Dalam falsafah Jawa, kata menuntun memiliki arti sebagai ngemong atau asah, asih, dan asuh. Menuntun dalam budaya Jawa berarti tidak hanya mengajarkan sesuatu, tetapi juga memberikan contoh, mendampingi dengan kasih sayang, serta menanamkan budi pekerti agar seseorang dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang luhur. Kata menuntun dalam pendidikan memiliki arti membimbing kodrat anak agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Dalam konteks pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan yang baik menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang mengembangkan potensi anak secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana upaya yang bisa kami lakukan untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya. Pendidikan dengan konteks budaya sendiri bisa dimaknai dengan sebuah proses pendidikan yang memasukkan unsur-unsur kebudayaan ke dalam proses pembelajarannya. Dan sebagai seorang pendidik, upaya kita untuk mewujudkan hal ini adalah dengan memperkenalkan kebudayaan yang ada kepada peserta didik, terutama kebudayaan yang ada di daerah kita, yaitu di Kabupaten Blitar. Dalam hal ini kami mengambil contoh kebudayaan yang selalu dilakukan pada malam satu untuk memperingati Hari Asyura, yaitu kebudayaan siraman yang dilakukan di Ludoyo. Dengan kegiatan ini, pendidik atau guru bisa mengajak peserta didik untuk pergi ke acara tersebut, di mana dalam kebudayaan tersebut ada banyak rangkaian acara yang banyak sekali manfaatnya untuk peserta didik, yaitu peserta didik bisa belajar untuk menghargai budaya, belajar bersedekah, menghargai perbedaan, sekaligus menghargai jasa para leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang soal nomor 3 yang berada di ruang kolaborasi mata kuliah Filosofi Indonesia. Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, kodrat alam berhubungan dengan karakter dari peserta didik itu sendiri. Misalnya, sifat bertanggung jawab, sifat rajin, jujur, malas, dan sebagainya. Sehingga, sebagai pendidik, kita harus memperhatikan kodrat alam dari seorang anak. Pendidikan tidak bisa memaksakan menghapus kodrat alam seorang anak, karena pendidikan bertujuan untuk memoles kodrat alam menjadi hal-hal yang positif dan lebih baik. Sementara, kodrat zaman dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, karena keterampilan yang harus dikuasai juga terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Contoh, untuk kodrat alam, seorang pendidik mengajarkan kepada peserta didiknya
untuk belajar menerapkan sikap tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan, bersikap jujur dalam mengerjakan ujian ataupun tugas, dan bersikap rajin belajar agar dapat mencapai kemerdekaan dalam belajar. Kemudian yang kedua, contoh dari kodrat zaman. Misalnya, saat ini teknologi berkembang dengan pesat, maka kita sebagai seorang guru ataupun pendidik harus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menerapkannya kepada peserta didik kita. Teknologi juga mendukung pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi guru dan peserta didik. Implementasi makna ASIH yang dilakukan oleh guru dalam konteks perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia dapat dilihat melalui beberapa cara. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Guru berperan dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan, patriotisme, dan cinta tanah air kepada peserta didik. Guru mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan yang mencerminkan semangat Soekarno dalam membangun bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pemberian motivasi dan inspirasi. Guru berusaha menginspirasi peserta didik dengan kisah-kisah perjuangan para pahlawan, termasuk Soekarno. Dengan cara ini, guru mengajak peserta didik untuk mencintai bangsa dan berkontribusi dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Yang ketiga adalah sosial. Dalam semangat ASIH, guru mendorong peserta didik untuk aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan masyarakat seperti organisasi pemuda dan kegiatan bakti sosial untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat adalah membangun rasa kebersamaan. Peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan penuh kasih, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan diterima terlepas dari latar belakangnya. Ini sejalan dengan ajaran Soekarno yang menekankan pada pentingnya persatuan. Dan yang keenam adalah pengembangan kreativitas. Guru mengajak peserta didik untuk berkreasi dan berpikir kritis mengembangkan potensi mereka untuk berkontribusi dalam bangsa. Ini mencerminkan kasih sayang dalam bentuk dukungan terhadap perkembangan individu. Yang terakhir adalah pendidikan sejarah, mengajarkan sejarah perjuangan kemerdekaan termasuk peran Soekarno sehingga memahami konteks perjuangan dan menghargai jasa para pahlawan. Nah, dengan demikian peran guru sangat penting dalam menanamkan makna ASIH melalui pendidikan, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan cinta tanah air, sejalan dengan semangat perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Relevansi implementasi makna ASIH oleh guru terkait perjuangan Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia sangat penting dan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama adalah membangun pemahaman sejarah. Dengan mengajarkan tentang perjuangan Soekarno, guru membantu peserta didik memahami konteks sejarah kemerdekaan. Ini penting agar generasi muda dapat menghargai perjuangan para pahlawan dan menyadari nilai-nilai yang diperjuangkan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Diskusi dan analisis tentang strategi perjuangan Soekarno mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Mereka diajak untuk mengevaluasi keputusan dan tindakan yang diambil dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga mereka dapat belajar dari sejarah. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan. Dengan mempelajari perjuangan kemerdekaan, siswa diajarkan untuk memahami nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, solidaritas, dan cinta tanah air. Ini relevan untuk membangun karakter bangsa yang kuat. Yang keempat adalah mempersiapkan generasi penerus. Dengan mengasah keterampilan dan pengetahuan peserta didik tentang perjuangan kemerdekaan, guru mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi yang peduli dan aktif terhadap kemerdekaan dan melanjutkan cita-cita bangsa. Dengan demikian, implementasi makna ASIH oleh guru dalam konteks perjuangan Soekarno berkontribusi pada pembentukan individu-individu yang tidak hanya
terdidik secara akademis, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan nilai-nilai yang membentuk bangsa Indonesia. Relevansi implementasi makna asuh dalam konteks perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama adalah penanaman karakter. Soekarno menekankan pentingnya karakter dalam perjuangan. Para pendidik dapat menerapkan nilai-nilai seperti keberanian, ketulusan, dan tanggung jawab dalam mengasuh peserta didik, membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki integritas dan dedikasi terhadap bangsa. Kemudian yang kedua adalah mentoring dan bimbingan. Dalam perjuangannya, Soekarno berperan sebagai pemimpin yang membimbing masyarakat. Guru dapat menerapkan prinsip ini dengan memberikan bimbingan kepada peserta didik, membantu mereka untuk menemukan potensi dan minat peserta didik, serta mengarahkan peserta didik untuk berkontribusi pada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membangun rasa empati dan kepedulian. Soekarno mengajarkan pentingnya saling menghargai dan bersatu. Guru dapat mengasuh peserta didik dengan mengajarkan empati dan kepedulian terhadap orang lain, mendorong peserta didik untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat adalah pendidikan kewarganegaraan. Mengasuh peserta didik dalam memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Hal ini sejalan dengan semangat Soekarno dalam menanamkan kesadaran nasional dan cinta tanah air. Kemudian yang kelima adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Soekarno menciptakan suasana yang mendukung perjuangan. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, di mana peserta didik itu merasa dihargai dan didukung untuk berekspresi dan berinovasi. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan kepemimpinan. Soekarno adalah contoh pemimpin yang visioner. Guru dapat mengasuh peserta didik untuk menjadi pemimpin masa depan dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, proyek sosial, dan pengembangan keputusan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, implementasi makna asuh dalam pendidikan yang terintegrasi oleh perjuangan Soekarno berkontribusi pada pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter, memiliki rasa empati dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat dan bangsa.